Masuk semua. Kenapa nggak masuk? Nggak tahu. Kan sudah waktunya ibu, jadi harus wajib untuk masuk. Sebelum dimulai, sebaiknya kita baca basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum berpuasa, hari ini adalah hari pertama kita masuk kelas 10 MA di mata pelajaran akidah. Materi bab 1 ya, sifat tercela. Sifat tercela ini sudah ada kalian pelajari di kelas 9 bukan? G. Kalian nggak SMP tak? Tiba-tiba ke Alia. Ada yang tahu siapa arti sifat tercela? Angkat tangan. Sifat buruk, sifat jelek. Yang jelek-jelek itu disebut sifat tercela. Kamu nggak tahu tak? Siapa gurunya? Saling malam. Saling malam. Kamu di depan ya? Kasih. Oke. Sifat tercela itu ada banyak sekali. Yang pertama adalah hub al-dunya. Dijelaskan di surat Al-Hadid, artinya ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Dunia ini sifatnya sementara. Yang selamanya apa? Akhirat. Biasa al-dunya yaitu bisa didefinisikan mencintai dunia dengan melupakan kehidupan akhirat. Cinta dunia yang sangat berlebihan. Mencintai dunia tanpa diimbangi akhirat. Penyebabnya itu ada banyak. Yang pertama, menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kehidupan. Lalu kedua, tidak mensyukuri nikmat Allah. Menganggap dunia ini sebagai kehidupanmu, ya, tujuan utamamu. Jadi maksudnya adalah mencari Salim. menganggap dunia sebagai tujuan utama. Menganggap dunia sebagai tujuan utama seperti mencari uang terus tidak ada kesempatan untuk beribadah, tidak ada kesempatan untuk sholat, terus tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Sudah diberi pekerjaan ini enak, layak, tapi dia masih mencari terus pekerjaan, tidak ada waktu. Dampaknya sebagai sumber penyakit cinta dunia itu ada mengakibatkan seseorang terdapat banyak penyakit, yaitu memameri harta. Ini tentang harta ya, harta, terus rakus, tidak terus dengki terhadap temannya kalau sukses dulu. Dua, menghalalkan segala cara demi memperoleh kesenangan dunia. Menghalalkan sesuatu yang haram dihalalkan, seperti kayak curi, kesugihan, mencuri kembar dukun, Riba. benar sekali. Saya kepintar sih. Ayo dong. Lanjut, hasad. Dalilnya di surat Al-Imran. Siapa yang membawa Al-Quran? Izul. Ya. Yang artinya jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapatkan bencana, mereka berduka. Artinya, jikalau ada teman sukses, kita tidak suka. Kalau dia ada bencana, entah itu bangkrut usahanya, kita suka, kita senang. Telat, Bu. Nggak boleh ya. Telat, Bu. Kamu siapa namanya? Kamu kok telat ya? Maju sini. Semuanya. Salim. Kamu kenapa kok telat? Melekan.
Jangan diulangi lagi. Ya, aku pegel. Karena ini adalah hari pertama, ibu akan berlembut hati pada kalian. Ah. Bener sekali. Tadi Bu Guru. Coba dibuka. Rasa banyak sekali diartikan. Yang pertama, penyakit hati. Kedua, merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia Allah, menerima ujian, menerima berita yang baik. Dengki, menimbulkan dengki atau benci. Terus membenci nikmat yang Allah berikan. Sebab yang pertama, adanya rasa permusuhan di antara teman, di antara masyarakat, tetangga, saudara, merasa dirinya paling baik, merasa bisa, merasa sempurna, padahal kesempurnaan milik Allah. Ibu aja kita dampak menghabiskan kebaikan, memutus silaturahmi, merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Jadi kita sholat terus tapi masih memiliki sifat hasad, itu bisa menghanguskan amal kebaikan. Ujub, nah, ujub dalam hadis ada 3 perkara yang membawa kehancuran. Ini jejak omong sumu, gak HP. Mengikuti hawa nafsu, suka membanggakan diri, ya, suka membanggakan diri. Percaya diri tak apa, tapi terlalu membanggakan diri kepada orang lain tidak boleh. Ya. Ujub artinya takjub. Takjub artinya? Bukan takjub pada penciptaan Allah ya, tapi terlalu takjub pada diri sendiri. Terlalu. Lanjut. Halo. Sebab banyak dipuji orang. Orang yang memiliki sifat ujub itu senang, suka sekali kalau dipuji sama orang. Banyak banyak kan orang yang memiliki itu apa? Meraih kesuksesan itu gampang gitu. Istighfar. Ada kekuasaan. Nah, kalau orang memiliki kuasa, memiliki jabatan, pasti kan semena-mena pada rakyat Yang bawah. Dampak merapikan dosa. Malah dosa pun sampai padahal dosanya kita tahu. Melupakan nikmat atas kehadiran Allah. Lupa kalau kita ini diberi akal, diberi kesehatan, rezeki, tapi tidak digunakan secara sebaiknya mungkin. Menggugurkan pahala. Jadi ya tadi orang yang memiliki sifat ujub juga bisa pahala kita itu bisa berkurang, dosa juga bertambah. Lanjut. Sombong. Sombong di surah Al-A'raf, aku akan mengalihkan orang yang menyombongkan diri. Di muka bumi tanpa alasan yang benar dari cara kekuasaan. Sombong itu bisa disebut takabur. Takabur itu apa? Sombong. Terus membanggakan diri. Itu sama seperti ujub. Bedanya ini, kalau sombong itu orang lain sebagai saingan, sebagai pembanding. Gitu. Kalau ujub tidak, sebab merasa apa yang diucapkan itu benar, padahal belum tentu bahwa itu berita yang diberikan itu adalah hoax. Merasa banyak ilmu, misalkan orang lain tak tolong, kita bisa, tapi padahal nggak bisa. Bila pujian, haus pujian, haus sekali. Dampak mendapatkan hukuman. Kalau orang sombong juga dapat hukuman di dunia, kalau nggak di dunia berarti di akhirat. Membuat orang lain benci. Iya. Dalam surah Al-Baqarah, pengertian memperlihatkan suatu amal kebaikan terlalu menampakkan amal kebaikannya. Kita terus sholat duha, terlalu ngomong. Mencari kedudukan pada hati manusia, mencari kedudukan pada hati manusia ini dengan cara memperlihatkan suatu amal kebaikan. Sebab rakus apa yang diperoleh, tidak ada rasa bersyukur, senang karena pujian dari orang lain, ambis untuk mendapatkan kedudukan kepemimpinan jabatan bisa jadi.
Lanjut. Dampak nilai amal kebaikan ini hilang menjadi azab di neraka. Bukan ada azab. Terkena penyakit rohani berupa gila, bukan gila yang gendeng itu bukan. Tapi gila pujian, gila hormat. Hormat berat. Nah, muas. Dari semua yang sudah ibu jelaskan, ada angkat tangan bisa untuk mengomentari ini apa maksudnya gambar ini. Ya, orang yang berprestasi, terus orang tadi ibu dibalik ini kok aku malah berprestasi, padahal itu nggak mau berusaha belajar, sedangkan yang berprestasi itu berusaha belajar. Ini kan juga punya rasa hasad ini. Yang lain, ini kalau ada yang jawab saya kasih nilai langsung. Kasih apa, Bu? Nilai Berapa Bu nilainya, Bu? 100. Amin. Capin. Amin. Amin. Coba jelaskan. Iri hati. Maksud gambar ini apa? Itu kayak itu, Bu, kayak mengejek. Ayo, Mas, kayak gitu. Jangan ketawa ya. Kalau ketawa dulu kalian bisa. Oke, dihargai yang temannya. Ayo, ini apa? Mengejek. Iri hati, Bu. Iya, tadi mengejek sekarang iri hati. Iya, maksudnya itu iri hati itu. Iri hati Ke belakangnya. kenapa? Belakangnya. Kenapa kok iri hati? Soalnya itu juara kayak saya biasanya. Enggak. Lanjut. Ini siapa yang angkat tangan? Ayo angkat tangan. Menganiaya. Siapa kamu ayo? Orang bertengkar, Bu. Orang bertengkar. Bu. Ayo. Melihat orang jatuh. Iya sih. Ya, bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi. Ini maksudnya adalah yang mempunyai kekuasaan, sedangkan ini tidak. Saya jelaskan kan, orang yang mempunyai kekuasaan akan semena-mena kepada orang boleh. Ibu membutuhkan 4 orang, 2 lelaki, 2 perempuan untuk maju ke depan. Ini saya akan memeriksakan suatu permainan. Kamu siapa namanya? Maju. Ari. Ayo maju. Siapa namanya? Maju, ayo. Maju. Siapa namanya? Sini. Satu laki, satu perempuan. Ayo siapa? Kalau gitu saya akan memilih memilih saya. Kamu namanya siapa? Oh tadi yang baju biru tadi dia. Ini ada 4 amplop yang berisi Wah. Ini pertanyaan. Ini berisi pertanyaan. Nanti ini minum digelindingkan nanti berani di mana? Misalkan berani di sini, amplopnya diambil. Oke. Lagi nggak belajar Untuk gimana? hati-hati. Baru Nggak bisa karena lagi datang. Oh ini. Jangan buka. Jangan buka. Nggak bisa. Oh, kamu ambil. Iya. terus sini gede kan mau apa ini? Buka ya. Dijawab lawan. Dijawab lawan berarti jawab ini Siti. Apa saja dampak sifat tercela bagi diri sendiri? Apa ti? Dampaknya sifat tercela itu merugikan diri sendiri. Ya. Tidak. Kita dijawab teman ini nggak bisa. Dijawab teman gitu. Oh teman-teman. Teman-teman. Milih salah satu. Milih. Misalnya milih. Misalnya milih. Mau tanya buat pertanyaan ini buat Mas Soleh. Siapa Soleh? Gitu. Nah, bagaimana cara untuk menghindari sifat tercela? Cara menghindari bagaimana? Sedikit.
terakhir. Tidak pujian. Hah? Tidak gila pujian. Oh. Iya, ya gila pujian. Sudah apa ada lagi? Sudah. Lanjut. Siapa kamu namamu? Namamu siapa? Ini jawab diri sendiri. Benar. Wajar. Iya. Definisi kan sifat tercela menurut bahasa definisi sifat tercela menurut saya adalah orang-orang yang memiliki sifat jelek yang tidak boleh yang berteman dengan sifat. Lanjut, siapa namamu? Joni. Jika bertemu dengan orang yang sombong. Nah, ya saya jawab ya. Jawab diri sendiri. Dijelaskan ya, saya salah. Kalau saya ketemu orang sombong ya sebut dia. Sombongin. Enggak. Nanti saya biasa aja responan saya kali ini nama Sudah, karena kalian sudah berani untuk maju ke depan, ibu akan memberi sebuah hadiah. Kembalikan amplopnya, dikembalikan. Sudah Bu. Silakan duduk ke tempatnya. Oke. Belum saya tutup kan jamnya sudah siang sekali, itu waktunya kalian keluar. Nah, kamu kok makan? Kan tidak boleh makan, kamu sudah mulai dengan saya. Ya. Kan kita sudah dijelaskan tentang Saya. sifat-sifat tercela. Ya, sifatnya tidak baik, tidak boleh dilakukan. Harus kalian hindari. Ada. Bisa bisa mengatakan untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Siapa? Angkat tangan. Sudah, yang sudah maju dan menjawab tadi tidak boleh angkat tangan lagi. Ayo, saat ibu kasih nilai 100. Siapa? Itu sebelahnya Joni kok hapian aja. Joni. Kamu siapa namanya? Jemblong Bu. Ayo, Jumbo 1 ini, Bu. simpulkan materi yang ibu jelaskan tadi. Kita tidak boleh iri hati dengan teman yang sudah mempunyai prestasi karena setiap orang itu mempunyai prosesnya sendiri-sendiri. Aplaus. Kata-kata hari ini. Kalian. Besok waktunya ibu adalah sifat terpuji, sifat yang baik. Masuk semua ya, tidak boleh ada yang izin ya. Insya Terima Allah. kasih untuk waktunya pada siang hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan ini Pagi, Bu. menjadi ilmu yang barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.